Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang daging unggas. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang daging ruminansia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat daging unggas. Daging unggas seperti daging ayam gitu ya, itu dianggap sebagai sumber protein yang penting. Ada beberapa alasan, yaitu pertama karena kandungan proteinnya itu tinggi. Terus kedua, rendah lemak ya. Jadi memang ini tergantung dari bagian yang mana dari unggasnya, tapi seperti bagian dada gitu ya tanpa kulit itu jauh lebih rendah lemaknya daripada misalnya daging merah gitu ya, daging dari ruminansia. Terus selain protein di dalam daging unggas ini banyak mikronutriennya sehingga zat gizinya seimbang gitu ya. Nah, karena lemaknya tadi yang rendah, maka kalori juga relatif lebih rendah gitu. Sehingga banyak orang yang diet itu sumber proteinnya adalah misalnya dada ayam gitu ya, karena protein tinggi tapi lemaknya rendah sehingga kalorinya rendah. Terus protein yang ada pada daging unggas itu juga relatif mudah dicerna. Terus variasi olahannya juga banyak gitu ya. Jadi karena rasanya yang tidak terlalu strong, jadi dia bisa divariasikan berbagai produk olahan pangan, misalnya digoreng, dibakar, gitu ya, dijadikan nugget, sosis, dan sebagainya. Dari segi harga juga dia ekonomis, ya, relatif lebih murah daripada daging ruminansia. Ini gambaran komposisi nutrisi dari daging unggas ya. Nah, di sini terlihat bahwa beda spesies itu memiliki komposisi kimia yang juga berbeda. Dan di spesies yang sama pun, kalau sumber dagingnya atau bagian dagingnya itu berbeda, juga komposisi kimianya berbeda. Namun secara umum itu tadi, proteinnya cukup tinggi ya, seperti pada ayam itu sekitar 18-20%. Paling banyak itu di daging putihnya. Daging putih ini kalau di ayam memang yang warnanya agak putih gitu ya. Kalau di ayam juga kadang ada yang bilang daging merah, tapi bukan daging merah seperti pada daging sapi yang memang berwarna merah, tapi itu bagian-bagian yang banyak ototnya gitu ya, seperti paha itu sering juga dibilang daging merah. Nah, di antara ayam, kalkun, dan itik, coba kita lihat di sini, kandungan proteinnya seperti ayam dan kalkun itu sekitar 20%-an, sedangkan itik itu sekitar 10%-an. Lemaknya, nah ayam tadi tuh rendah ya, paling rendah, sedangkan di kalkun dan itik itu lemaknya cukup banyak gitu, 20% di kalkun, itik paling tinggi itu 35%. Nah, jadi memang tergantung dari spesies dan juga bagian dari hewan itu tersendiri yang menentukan komposisi kimia dari daging. Terus kelebihannya juga protein yang ada pada daging unggas, terutama ayam tadi ya, itu dia mengandung semua asam amino esensial. Ingat kemarin sebelumnya ya sudah dijelaskan bahwa kualitas protein itu tidak hanya ditentukan dari jumlah proteinnya saja, tapi juga dari komposisi asam amino yang menyusun protein tersebut. Nah, yang sangat kita butuhkan itu adalah asam amino esensial, karena tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, jadi harus diasup dari makanan. Nah, di eh, daging unggas itu asam amino esensialnya lengkap, sehingga kualitas proteinnya juga dianggap tinggi. Tadi bagian yang rendah lemak ya, ini dengan catatan bagian yang mana dan cara pengolahannya. Yang bagian paling rendah lemak itu terutama pada dada ayam, ya. Bagian dada tanpa kulit, yaitu yang paling rendahnya. Kalau jadi lemak pada ayam itu paling banyak itu di kulitnya.
ya. Setelah itu baru di bagian-bagian seperti paha dan sayap. Tapi memang yang mungkin kita bisa bilang yang paling enaknya itu justru di kulitnya gitu ya, karena itu tadi lemak itu kan membawa flavor ya, sehingga dia membuat rasanya sedap. Nah, kenapa dibilang juga cara pengolahan gitu? Karena kalau ayamnya sudah rendah lemak nih misalnya, tapi digoreng gitu, dia menyerap minyak yang banyak gitu, atau dimakan pakai butter gitu. Nah, maka lemaknya menjadi tinggi lagi gitu. Terus lemak yang terdapat dalam unggas itu juga cenderung lebih banyak asam lemak tak jenuh, ya, sehingga dianggap lebih baik. Jadi kalau di daging ruminansia itu dia banyak mengandung lemak-lemak jenuh dan juga kolesterol, sehingga sering orang bilang ya kalau kebanyakan makan coto gitu kan, karena bisa meningkatkan kolesterol atau tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu gara-gara ada asam lemak jenuhnya dan juga kolesterol. Nah, kalau di unggas atau ayam itu lemaknya banyak dalam golongan lemak tak jenuh. Nah, ini komposisi asam lemak dari berbagai jenis unggas ya. Tadi perlu diperhatikan bahwa beda spesies itu memiliki komposisi yang berbeda juga. Di sini ayam misalnya asam lemak jenuhnya itu hanya 28-31%, tapi itik itu asam lemak jenuhnya tinggi ya sampai 87%. Memang di itik sendiri kadar lemaknya lebih tinggi gitu ya. Terus yang asam lemak jenuhnya juga lebih tinggi. Nah, ini salah satu alasan kenapa flavornya itik itu lebih kuat ya dibandingkan ayam. Ayam itu relatif lebih um, apa sih istilahnya plain gitu ya dibandingkan dengan itik. Tadi disebutkan bahwa unggas itu merupakan sumber mikronutrien. Jadi banyak dia mengandung vitamin B kompleks, terutama dari golongan niacin, B6 dan B12 yang ini sangat penting untuk metabolisme energi dan juga fungsi saraf. Mineral yang terkandung pada daging unggas seperti fosfor, zinc, dan juga selenium. Ini contoh persentase mineral-mineral yang ada pada daging ayam. Jumlah ini tentunya tidak fix ya, artinya berbeda jenis ayam, umurnya, terus juga pakan yang diberikan itu akan memberikan kandungan mineral yang juga berbeda. Ini jenis-jenis unggas yang umum dikonsumsi. Yang pertama yaitu ayam. Paling banyak kayaknya di Indonesia itu dari semua jenis unggas yang kita konsumsi adalah ayam. Terus bebek ya, dibandingkan angsa, bebek mungkin lebih banyak kita konsumsi. Burung puyuh, meskipun mungkin di Indonesia kita lebih banyak mengkonsumsi telurnya ya dibandingkan dagingnya. Kalkun di Indonesia mungkin tidak banyak, tapi untuk di luar negeri, terutama di Amerika itu mereka memang punya satu hari libur di sana, yaitu Thanksgiving yang punya ciri khas menunya adalah kalkun. Ini bagian-bagian daging ayam, ya model potongan daging ayam. Yang pertama bagian dada, ya, dan bagian dada ini ada juga yang sudah difile, jadi sudah dipisahkan antara kulitnya, jadi pure hanya dagingnya saja. Inilah bagian yang paling tinggi protein dan paling rendah lemaknya. Kalau orang-orang diet biasanya yang dikonsumsi itu ini. Terus bagian sayap. Nah, bagian sayap sendiri ini potongannya bisa utuh sayap seperti ini atau dibagi 3 lagi. Ya, dipotong di sebelah sini, potong di sini sehingga hasilnya seperti ini. Nah, bagian sayap yang dipotong ini banyak mungkin ditemukan di frozen chicken ya. Di frozen chicken yang sudah diberi bumbu tinggal digoreng itu
banyak model yang seperti ini. Jadi dia tidak utuh si wings. Kalau seperti ini makan tempat ya, karena dia bentuknya tidak beraturan. Terus bagian paha, nah bagian paha itu juga ada yang potongnya memang pahanya saja gitu ya, yang disebut kayak tongkat gitu ya. Terus ada juga yang utuh, yang ada bagian daging yang sebelah sininya, atau kita sebut drumstick. Terus bagian ekor, beberapa orang menganggap ini bagian paling enaknya ayam, tapi ada juga yang menganggap ini bagian paling tidak enaknya gitu ya, karena dia flavornya kuat di sini. Kenapa? Karena banyak mengandung lemak. Di sini lemaknya mungkin bisa dibilang termasuk yang paling tingginya ya, karena dia mayoritas itu bagian kulit gitu. Terus ceker, beberapa mengonsumsi ceker, tapi ada juga yang tidak, terutama di luar negeri, jarang sekali orang mau makan ceker. Terus bagian dalamnya si ayam yang banyak dikonsumsi, yaitu bagian temboloknya, jantung, dan juga mungkin ini yang paling banyak, yaitu hati ayam. Warna daging unggas itu lebih terang atau mendekati putih dibandingkan dengan warna daging ruminansia yang berwarna merah. Kenapa bisa berwarna dia putih? Karena jumlah mioglobin pada daging unggas itu jauh lebih rendah daripada jumlah mioglobin di daging ruminansia. Apa itu mioglobin? Mioglobin itu merupakan protein yang mirip sekali dengan protein yang ada pada hemoglobin, dan ingat hemoglobin adalah senyawa atau protein penyusun dari sel darah merah. Nah, lihat di sini, hemoglobin itu tersusun atas 4 unit molekul protein ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 molekul protein yang saling berikatan. Di tengahnya itu ada Fe atau zat besi. Nah, inilah yang memberikan warna merah pada sel darah merah. Di mioglobin, lihat proteinnya sama gitu ya dengan hemoglobin, tapi hanya 1 molekul saja. Dan dia juga mengandung Fe. Ini berada pada otot. Nah, warna merah itu dari si mioglobinnya. Untuk bagian dada dari ayam gitu ya, itu warnanya mendekati putih yang nggak ada merah-merahnya gitu. Itu karena kandungan mioglobinnya sangat rendah. Tapi untuk bagian-bagian tertentu seperti paha, sayap gitu ya, atau bagian yang paling sering digunakan untuk bergerak oleh hewan tersebut, yang ototnya lebih terbentuk, itu maka jumlah mioglobinnya juga lebih banyak. Makanya warnanya lebih gelap daripada bagian yang tidak terlalu berotot. Nah, jadi daging ayam kampung yang liar dan spesies-spesies unggas yang lain, kalau dia liar dan banyak geraknya, maka warna dagingnya juga lebih gelap atau lebih merah tua, walaupun tidak semerah daging sapi ya, daripada untuk yang ayam broiler atau ayam negeri. Kalau ayam negeri kan dia benar-benar dijaga di kandang gitu ya, dari kecilnya sampai mau disembelih itu dia di kandang. Jadi pergerakannya tidak terlalu banyak. Nah, maka mioglobinnya juga lebih rendah. Selain mioglobin, perlu juga diketahui bahwa warna daging ayam misalnya itu bisa berubah, dan mungkin itu merupakan tanda terjadinya penyimpangan pada daging. Nah, penyimpangan ini ketika warna berubah menjadi coklat atau merah cerah, merah pink, dan juga hijau. Perubahan-perubahan ini bisa terjadi karena adanya beberapa reaksi, misalnya reaksi oksigenasi, oksidasi, reduksi, maupun denaturasi. Selain itu, pH juga akan mempengaruhi warna dari daging. Mudah-mudahan masih ingat pada kuliah kita sebelumnya untuk daging ruminansia, setelah
hewan itu disembelih, terjadi perubahan-perubahan pada daging. Salah satunya yaitu penurunan pH. Nah, seberapa tinggi penurunan pH-nya itu akan mempengaruhi warna dari daging. Jika pH turun terlalu jauh, maka daging menjadi pucat. Tapi kalau pH-nya yang seharusnya turun, tapi dia tidak turun gitu ya, itu menjadi agak kegelapan. Ingat yang kemarin ada namanya contoh ya untuk yang daging sapi itu PSE gitu, pale, soft, and exudative. Pale artinya dia jadi pucat gitu ya, seperti pada daging ayam juga seperti itu ya. Yang gambar paling kiri ini warnanya paling pucat dan pH-nya juga paling rendah. Tekstur dan serat otot. Tekstur pada daging unggas itu pada umumnya lebih empuk, lebih lembut dibandingkan pada daging sapi atau ruminansia lainnya. Hal ini karena serat otot pada daging unggas itu lebih halus dan juga lebih pendek. Nah, pada satu spesies yang sama, misalnya pada ayam gitu ya, tekstur ini berbeda-beda tergantung pada bagian mana daging itu diambil. Kalau daging diambil dari bagian-bagian yang sering digunakan oleh hewan itu untuk bergerak, maka otot yang terbangun di sana itu lebih banyak ya dibandingkan bagian yang tidak terlalu dipakai untuk bergerak. Seperti paha. Nah, paha ini punya tekstur lebih kenyal dibandingkan bagian dada. Karena tadi, paha lebih sering digunakan oleh hewan untuk bergerak sehingga pembentukan otot di sana lebih besar dibandingkan pada dada. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa daging ayam kampung biasanya lebih kenyal, lebih alot dibandingkan ayam negeri atau ayam broiler. Karena pada ayam kampung, si ayamnya lebih banyak bergerak ya, dia liar dibandingkan dengan ayam negeri. Rasa untuk daging ayam itu cenderung memiliki rasa yang lebih ringan dan lembut gitu ya, dibandingkan bebek angsa. Nah, ini terkait pada jumlah lemak tadi ya. Di bebek itu lemaknya lebih tinggi daripada ayam sehingga flavornya lebih tajam atau lebih kuat dibandingkan dengan ayam. Oleh karena itu biasanya dari secara umum ya orang lebih banyak yang makan atau senang makan ayam dibandingkan bebek gitu. Karena tadi ada yang tidak terlalu suka dengan rasa yang kuat pada bebek tersebut. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur dan rasa daging. Yang pertama yaitu usia unggas. Semakin dia muda, itu dia akan lebih lembut. Terus jenis pakannya, metode pemeliharaannya seperti tadi yang liar atau yang biar apa namanya di selalu sepanjang hidupnya itu di dalam kandang gitu ya. Terus aktivitas fisik unggasnya, apakah dia sering jalan gitu ya, sering terbang, dan atau hanya di dalam ruangan saja gitu. Terus proses pasca pemotongan yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa setelah hewan itu disembelih maka terjadi perubahan-perubahan kimiawi seperti penurunan pH atau acidification, rigor mortis dan juga terjadi aging atau pelayuan. Terus jenis unggas tentunya akan mempengaruhi baik rasa maupun tekstur dari daging. Ya, ini kita akan bahas lebih mendalam usia unggas gitu ya. Unggas yang muda cenderung lebih lembut dan empuk karena otot-ototnya belum berkembang sepenuhnya. Kalau unggasnya lebih tua, biasanya lebih keras dan kenyal. Ini kalau ayam kampung yang dipelihara sudah lama, yaitu biasanya tuh alot gitu ya. Kenapa? Karena ototnya itu lebih berkembang. Jadi sederhananya kalau semakin berotot si hewan itu, maka teksturnya semakin kenyal dan mengarah ke alot. Tapi semakin dia tidak berotot, maka dia semakin lembut dan empuk. Terus pengaruh usia pada rasa,
Unggas yang lebih tua cenderung memiliki rasa yang lebih kaya dan kuat karena kandungan lemaknya lebih tinggi dan perkembangan ototnya yang lebih besar. Jenis pakan. Ya, pakan yang diberikan kepada hewan itu sangat mempengaruhi rasa dan juga tekstur dari daging. Pakan bisa berbentuk serealia seperti jagung, gandum, dan beras, atau pakan-pakan yang tinggi protein seperti konsentrat. Terus ada juga hewan yang tidak dikasih atau pemberian pakannya minimal karena si hewannya lebih banyak mengambil atau mencari makanan dari alam ya, atau dikenal dengan free range. Nah, untuk pakan berbasis sereal itu biasanya menghasilkan tekstur yang lebih lembut dengan rasa yang lebih ringan. Khusus untuk jagung karena dia punya pigmen alami yang berwarna kuning, maka dagingnya pun itu sering menjadi berwarna agak kekuning-kuningan. Untuk pakan-pakan yang berbasis protein, itu menyebabkan pertumbuhannya jadi lebih cepat. Daging biasanya lebih berisi, dan kandungan lemaknya juga lebih sedikit. Ingat tadi kalau lemaknya sedikit, maka juga flavornya tidak sekuat dengan bagian yang lemaknya banyak. Pakan alami atau free range ini sebenarnya tergantung pada kondisi alam si hewannya mencari makan ya. Tapi secara umum dia bisa meningkatkan kualitas rasa daging. Di sini kenapa beberapa orang itu lebih suka si ayam kampung atau yang mencari makan liar gitu ya dibandingkan dengan ayam negeri. Terus dagingnya biasanya sedikit lebih keras, tadi lebih alot karena si hewannya lebih aktif untuk bergerak. Metode pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ada berbagai jenis, misalnya pemeliharaan intensif, konvensional. Ini yang si hewannya itu dikandangkan terus gitu ya. Jadi dia tidak pergi ke luar untuk mencari makan sepanjang hidupnya dari telur sampai mau disembelih itu dia selalu di kandang. Atau pemeliharaan ekstensif atau free range. Nah, si unggasnya ini punya boleh keluar gitu ya. Jadi dia tidak dikandangi terus atau bahkan tidak dikandangi sama sekali ya. Ada beberapa kayak ayam kampung itu ya dibiarkan saja gitu di halaman gitu ya, tidak ada kandangnya. Terus ada juga metode pemeliharaan organik. Yang ini artinya lebih kepada dia dijaga makannya itu hanya pakan-pakan alami yang bebas dari bahan kimia sintetis maupun tidak diberi hormon pertumbuhan. Nah, untuk hewan yang dipelihara secara intensif atau konvensional ini biasanya unggasnya tumbuh lebih cepat ya, jadi bisa dipanen lebih awal. Dagingnya lebih empuk, terus rasanya juga lebih ringan atau agak ke arah plain atau hambar gitu. Karena aktivitas fisik unggasnya itu terbatas. Jadi si ototnya tidak terlalu terbentuk ya. Untuk pemeliharaan ekstensif, ini ototnya lebih berkembang sehingga dagingnya lebih padat atau bahkan kalau kelebihan gitu ya kayak umurnya sudah tua dan dia juga sangat aktif, maka teksturnya menjadi alot gitu. Rasanya juga lebih rich atau kaya karena dia memakan berbagai jenis makanan ketika dia di luar gitu ya. Dan ini memberikan tekstur yang unik dan juga rasa yang khas gitu sehingga orang-orang ada yang tetap lebih menyukai ayam kampung dibandingkan dengan ayam yang dipelihara secara intensif. Untuk unggas-unggas organik ini hampir mirip ya dengan unggas yang dipelihara secara ekstensif. Tumbuhnya juga lebih lambat, biasanya lebih sedikit dagingnya dibandingkan yang dipelihara secara intensif. Aktivitas fisik unggas, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau unggasnya aktif, maka ototnya lebih terbentuk, maka teksturnya
juga akan lebih kenyal. Sehingga biasanya butuh waktu yang lebih lama untuk memasak daging ini untuk membuat dagingnya menjadi lunak. Nah, sebaliknya kalau unggasnya tidak aktif, diem aja di kandang gitu ya, itu ototnya tidak terlalu berkembang, maka dagingnya jadi sangat lembut dan empuk gitu ya. Ini jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk gitu ya, karena preferensi konsumen berbeda-beda. Ada yang sangat menyukai daging yang empuk dan lembut ini, seperti kalau kita makan ayam goreng di fast food gitu ya, mungkin itu lebih disukai yang empuk gitu. Tapi ada juga konsumen yang prefer, lebih senang dengan ketika digigit itu ada perlawanan gitu ya, ada lebih kenyal gitu. Jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, tergantung target konsumen yang kita sasar. Proses pasca pemotongan, seperti yang kita sudah bahas di daging ruminansia, bahwa proses yang terjadi setelah pemotongan ini sangat-sangat mempengaruhi tekstur dan juga rasa serta kualitas dari daging hewan. Nah, kita tidak akan sedalam pada daging ruminansia karena agak mirip gitu ya prosesnya, terjadi penurunan pH, rigor mortis, atau dia terjadi pengakuan kaku ya, jadi lebih kaku si dagingnya, terus juga kemudian setelah rigor mortis terlewati, maka masuk ke pelayuan atau aging yang dimana teksturnya yang tadinya kaku menjadi lebih rileks atau dia jadi lebih lembut. Nah, untuk pengerasan rigor mortis ini, otot tadi ya menjadi kaku selama beberapa jam. Ini kenapa kalau si daging itu baru disembelih, jangan langsung dimasak gitu. Tunggu dulu beberapa jam supaya rigor mortisnya sudah terlewati. Jadi dagingnya menjadi lebih empuk. Dan rigor mortis ini tidak berlalu atau tidak hilang gitu ya kondisinya kalau si hewannya atau dagingnya dimasukkan ke dalam freezer. Jadi setelah disembelih jangan cepat-cepat dibekukan gitu. Biarkan dulu dia di suhu dingin boleh, tapi jangan di suhu beku. Nah, ini pendinginan ya. Pendinginan ini sangat penting. Jadi meskipun kita mau rigor mortisnya itu berlalu, tapi jangan juga disimpan di suhu ruang berlama-lama gitu ya, karena ini bisa meningkatkan resiko terjadi meningkatnya jumlah mikroorganisme. Jadi sebaiknya setelah disembelih, dibersihkan gitu ya, terus disimpan di pendingin, bukan di freezer ya. Nanti di freezer itu setelah rigor mortis berlalu. Jadi pendinginan ini sangat penting untuk mempertahankan kualitas tekstur dan juga rasa daging. Dan juga ini yang paling pentingnya ini ya di pendinginan, mencegah pertumbuhan bakteri. Ya, kita tidak ingin si daging kita itu ketika dikonsumsi malah menyebabkan sakit. Gitu. Ya, keamanan dan higienitas ini sangat-sangat penting dalam penanganan daging unggas. Karena di daging unggas tidak seperti dagingnya sendiri awalnya ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bagian dalam daging suatu hewan itu steril. Kalau hewannya sehat ya, itu steril, tidak masalah. Persoalannya, bagian-bagian luar seperti kulit, terus juga bagian isi perut, itu banyak mikroorganismenya. Nah, kalau sapi, itu banyak daging yang jauh dari tadi kulit dan juga isi dalam perut gitu ya. Karena hewannya besar. Kalau ayam, bebek, burung puyuh, itu kan hewannya kecil. Jadi dia sangat dekat antara daging dengan kulit gitu ya. Dia sangat berdekatan dan juga dengan isi perutnya. Mungkin masih ada kotoran gitu ya di bagian ekornya.
Nah, karena sangat dekat antara daging dengan bagian-bagian yang mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme, maka isu keamanan pangan pada daging ayam atau daging unggas ini lebih tinggi. Ya, jadi makanya kita di daging ruminansia kita harus memperhatikan higienitas, di daging unggas ini lebih penting lagi. Dua mikroorganisme yang paling umum ditemukan pada daging unggas dan harus kita manage atau kita perhatikan supaya dia tidak menyebabkan foodborne illness atau penyakit bawaan makanan, yaitu Salmonella dan Campylobacter. Salmonella atau sering juga kita kenal gitu ya sebagai bakteri penyebab penyakit tipes. Karakteristiknya yaitu pertama sumber kontaminasinya yaitu pada saluran pencernaannya. Ya, jadi isi dalam perutnya si unggas, terus kotorannya atau kotoran yang masih menempel di bagian duburnya si ayam gitu ya. Terus alat pemotongan yang tidak bersih, airnya atau pekerja yang sudah terinfeksi dengan salmonella bisa mengontaminasi daging unggas yang sedang dikerjakan. Gejala keracunannya biasanya muncul setelah 6-72 jam setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Gejalanya diare, demam, sakit perut, mual, muntah, sakit kepala. Bisa dicegah pertama dengan memasak dagingnya pada suhu minimal 74 derajat Celcius. Ini suhu bagian paling dinginnya daging ya. Jadi bukan kalau kita masak sop misalnya ya, jangan yang diukur itu hanya airnya saja. Oh, airnya sudah 80 derajat Celcius nih, berarti udah aman gitu. Enggak. Karena belum tentu bagian dalam daging yang kita masak itu sudah mencapai 74 derajat Celcius. Makanya biasanya kita memasak sampai mendidih supaya bagian dalamnya daging ya. Kalau kita memasak itu kan yang paling duluan panas itu bagian bawah di dekat panci ya, yang dekat dengan kompor. Terus bagian permukaan. Nah, bagian paling lama mencapai suhunya itu adalah bagian yang paling dalam dari daging tersebut. Nah, ini yang harus minimal 74 derajat Celcius. Terus hygiene perlu diperhatikan ya. Hindari kontaminasi silang. Kontaminasi silang dari mana? Dari air yang digunakan, pekerjanya, terus alat potongnya, atau alat menyiapkan di dapur, misalnya talenannya, pisaunya, dan sebagainya gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Dan juga kita perlu memisahkan antara alat-alat yang digunakan yang bersentuhan dengan daging mentah dengan alat-alat yang digunakan yang bersentuhan dengan daging yang sudah dimasak. Contoh talenan gitu ya. Kita masak ayam goreng tepung misalnya. Nah, ini ketika sebelum kita masak, kita potong daging ayam mentahnya dengan menggunakan pisau dan talenan. Setelah itu ayamnya digoreng gitu ya, sudah jadi, mau kita iris-iris misalnya ayamnya. Nah, jangan menggunakan talenan dan pisau yang tadi sudah digunakan untuk memotong daging mentah. Karena bakteri yang ada di daging mentah bisa pindah ke si produk yang sudah kita masak tadi. Padahal di bahan mentah tadi mungkin ada salmonellanya, setelah dimasak salmonellanya mati jadi aman, tapi gara-gara kita menggunakan alat yang tadi bersentuhan dengan bahan mentah, maka bahan yang sudah masak tadi juga mengandung salmonella. Terus simpan daging di suhu yang tepat ya, di suhu di bawah 4 derajat Celcius. Dan jangan biarkan daging unggas mentah bersentuhan dengan makanan yang sudah siap untuk disajikan atau dikonsumsi. Campylobacter ya, penyakit yang disebabkannya disebut dengan Campylobacteriosis. Karakteristiknya sumber kontaminasi mirip dengan salmonella ya, saluran pencernaannya. Terus selain itu terutama Campylobacter ini sumber kontaminasi dari air dan tanah yang terkontaminasi dengan kotoran unggas.
Gejala keracunannya ini agak lama baru terlihat, sekitar 2-5 hari setelah konsumsi. Dia simptomnya atau gejalanya yaitu diare bahkan sampai berdarah, itu kram perut, demam, mual, dan muntah. Dan untuk beberapa orang bahkan sampai terjadi gangguan autoimun dan menyebabkan kelumpuhan sementara. Pencegahannya hampir mirip dengan salmonella tadi, kita harus masak dia sehingga suhu bagian dalamnya atau bagian yang paling dingin itu mencapai 74 derajat Celcius. Terus cegah kontaminasi silang, jangan sampai alat atau pekerja itu justru mengontaminasi produk kita. Terus gunakan air bersih untuk mencuci daging unggas. Ini jadi catatannya, hindari mencuci daging langsung di bawah keran karena percikan air dapat menyebabkan bakteri ke permukaan dapur. Nah, ini kadang kita suka ini ya, melewatkan gitu. Kita cuci gitu ya, karena di bawah keran kan itu tekanannya tinggi. Nah, pasti ada yang memercik gitu. Nah, percikan ini mungkin dia sampai ke permukaan di meja dapur kita gitu ya, atau kalau kadang-kadang itu di wastafel tempat kita mencuci ayam tadi berdekatan dengan piring bersih. Ya, piring yang baru habis dicuci kan biasanya ditaruh ya di sampingnya wastafel gitu. Nah, piringnya tadi ada di sana, terus si ayam dicuci, terus ada percikan airnya kena ke alat makan. Nah, ini bisa menjadi sumber kontaminasi. Proses penanganan dan penyimpanan daging unggas yang aman ya. Daging unggas itu sebaiknya disimpan di kulkas hanya 1-2 hari. Kalau mau disimpan lebih lama dari itu, maka dia harus disimpan beku. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya kan simpan di kulkas di suhu dingin, berarti bisa tahan lama. Ingat bahwa pada suhu kulkas itu belum suhu di bawah 0, maka mikroorganisme meskipun dia lambat, tapi dia masih tetap bisa berkembang biak gitu ya, membelah diri. Tapi kalau kita masukkan dia ke dalam freezer, maka pertumbuhan mikroorganismenya berhenti. Dia bukan mati tapi berhenti ya. Jadi ketika si daging itu dikeluarkan atau ditowing, maka mikroorganismenya akan hidup kembali dan membelah diri kembali. Jadi perlu diperhatikan cara pencairan daging beku. Ya, kata pencairan di sini agak aneh sih menurut saya. Kita pakai kata towing saja ya, yaitu proses di mana kita mengeluarkan dari beku menjadi tidak beku. Nah, di sini ketika ditowing, jangan biarkan daging unggas mentowing pada suhu ruang. Ya, jangan. Jadi, saya mau masak nih nanti besok pagi misalnya ya, saya mau masak besok pagi, dari malamnya saya keluarkan dagingnya dari freezer. Terus saya taruh saja di panci di dapur. Ini salah. Karena berapa jam itu dia terjadi penurunan suhu dan mencapai suhu ruang, di sini mikroorganisme akan tumbuh gitu ya, akan cepat. Jadi cara yang paling baik adalah towing yang cepat atau towing pada suhu rendah. Jadi bisa ada beberapa opsi ya. Yang pertama, bisa kita keluarkan dari freezer, terus kita pindahkan ke kulkas atau ke refrigerator. Jadi dia masih dingin gitu ya, tapi sudah tidak beku. Yang kedua adalah kita towing dia di air mengalir. Bukan langsung di bawah keran gitu, tapi di air mengalir. Terus, atau bisa juga kita menggunakan microwave, ya, karena microwave cepat gitu. Jadi proses towingnya sebentar. Tapi penggunaan microwave ini juga harus hati-hati, jangan sampai karena kita memasukkan daging mentah ke dalam microwave, terus microwave-nya tidak dibersihkan lagi, ini justru menjadi sumber kontaminasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kuliah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.